kerjasama dari Solos dan juga Remote Skills Academy. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang belum pernah dengar apa sih Solos itu, dan teman-teman yang bergabung di sini tuh apa namanya adalah seorang yang menjual jasa secara online. Nah, jadi kelihatan nggak untuk screen-ku? Kelihatan Kak, aman. Wait. Oke, wait. Coba aku share dulu. Loh, Sebentar. Ini ada tantangan Discord-nya malah teknis. dikasih lihat ke kita ya guys ya. Iya. Sebentar. Gak apa-apa. Oke. Udah muncul Instagramnya kan? Dah, Display Instagramnya sudah Instagram? muncul. Oke, Ya. bagus. Kalau misalnya teman-teman yang biasanya menjual jasa secara online, kan biasanya menggunakan platform nih untuk sosial medianya kayak Instagram, Facebook, atau LinkedIn itu sebagai salah satu sarana berjualan selain mengandalkan marketplace kan ya. Jadi misalnya di sini nih ada Kak Farhan Hilmi yang dia memiliki profesi sebagai freelance photographer. Biasanya untuk alur mereka dealing dengan klien adalah klien yang mencari fotografer freelance itu akan datang di halaman Kak Farhan ini, terus melihat portofolionya seperti apa nih, terus apa yang akan mereka lakukan. Mereka bisa ngeklik link yang ada di bio Kak Farhan ini untuk melihat lebih detailnya dari service apa aja yang ditawarkan. Misalnya di sini ada portofolio, Instagram, dan juga WhatsApp. Tapi kan jatuhnya ini kayak apa ya, tersebar-sebar di tempat-tempat yang berbeda nih. Jadi kalau misalnya lihat portofolio harus ke sini dulu. Terus kalau misalnya mau lihat Instagram harus ke sini dulu. Terus gimana caranya untuk menghubungi WhatsApp? Ke sini dulu. Dan semuanya tuh tersebar di tempat-tempat yang berbeda tuh loh. Nah, jadi gimana sih Solos bisa menjadi solusi untuk memperpendek journey atau perjalanan dari calon klien menjadi klien yang mengontrak kamu sebagai seorang freelancer. Nah, di sini ada contoh lagi nih. Ada Kak Kelana Samudra yang dia udah menggunakan Solos. Di sini dia menyediakan jasa untuk konsultan PR. Nah, ketika di sini karena dia udah menggunakan profil Solos, semuanya tuh tergabung di dalam satu tempat tanpa terpisah-pisah. Di sini Kak Ibnu Haikal ini bisa menampilkan foto profilnya, dan di sini juga bisa tersedia untuk sosial medianya, ada LinkedIn, terus bisa juga ditambahkan Facebook, Twitter, Instagram, dan juga semua sosial media yang pengen teman-teman tampilkan. Terus di sini dia juga menampilkan jenis jasa yang dia tawarkan. Di sini juga tersedia juga untuk tools untuk teman-teman bisa book his time. Jadi nggak perlu repot-repot untuk ngirim link. Di sini secara mandiri calon klien itu bisa nge-booking waktu teman-teman tanpa harus kontak-kontakan dulu. Jadi bisa langsung set the date untuk ngobrol lebih lanjut. Terus di sini juga semua informasinya clickable, jadi bisa langsung ketika diklik teman-teman bisa langsung si calon klien bisa langsung menghubungi teman-teman sebagai freelancer. Nah, yang lebih penting lagi nih, di sini juga ada jenis-jenis jasa yang ditawarkan. Mulai dari kalau misalnya punya si Kak Haikal ini dia menawarkan press conference, terus public relation solutions, terus influencer management, dan juga dengan masih banyak lagi yang ditawarkan dengan berbagai macam daftar harga yang berbeda sesuai dengan jenis jasanya. Nah, dari situ yang lebih lebih asik lagi, di sini teman-teman bisa menampilkan nih portofolio yang relevan dengan jenis jasa yang ditawarkan. Misalnya kayak gini nih, untuk pas project-nya yang ditampilkan Kak Haikal tuh ada di dalam satu tempat. Jadi si klien bisa tahu nih, oh ternyata portofolio ini relevan dengan jenis jasa ini. Jadi bisa tahu alasan kenapa dia mematok harga segini. Setelah itu apa yang bisa dilakukan oleh klien? Bisa langsung menghubungi Kak Haikal untuk meminta daftar daftar harga secara details dengan mengisi form singkat kurang lebih kayak gini. Jadi setelah itu Kak Haikal akan mendapatkan konfirmasi dan udah deh si klien bisa langsung mengirim dana langsung ke Solos untuk nantinya bisa ditahan di Solo sampai Kak Haikal bisa menyelesaikan proyek tersebut dan baru akan diteruskan ke Kak Haikal dananya setelah mendapatkan approval dari klien. Jadi di sini Solos berperan sebagai tiga solusi sekaligus nih, sebagai personal website, sebagai business card, dan juga yang terakhir adalah sebagai digital payment.
Jadi 3 solusi di dalam satu tempat, gitu kurang lebih. Wah, terima kasih Kak Aji penjelasannya. Nah, untuk nanti lebih lanjut ada pertanyaan, bisa dikontak ke aku atau juga ke Kak Aji. Nah, terima kasih. Tadi itu dia tentang Solos. Yang berikutnya, langsung aja nih kita panggilkan ya speaker cantik kita yang sudah sama-sama mau sharing ilmunya nih ke kita semua, khususnya ke teman-teman soulmates dan juga freelancers yang lain ya. Jadi sekali lagi aku ingetin teman-teman, aku encourage teman-teman tolong boleh fokus, kalau yang bisa menyalakan kamera juga silakan monggo. Dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan ya ke Kak Lia. Oke, langsung aja aku panggilkan Kak Lia dari Remote Skills Academy. Halo Kak, selamat sore. Sore, Hana. Thank you atas sambutannya yang sangat meriah. Aji juga thank you so much ya. Namaku Lia, aku adalah CMO dari Remote Skills Academy. Di sini bersama Nisa juga ada di sini dari Remote Skills Academy. Oke, aku akan langsung aja share screen ya. Kita mulai aja, teman-teman soulmates. Pertanyaan pertama aku adalah kan we're gonna talk about social media strategy for freelancers ya. Nah, teman-teman di sini teman-teman soulmate di sini pada freelancing juga kah? Kalau iya, di bidang apa nih? Apakah kalian adalah videographer, fotografer, writer, remote worker in general, atau VA, atau apa? Silakan. 3D, oke. Apalagi? Siapa lagi? Ada 20-an orang. Lagi nyoba. Oke, writer, illustrator. 3 doang nih. Oh, oke. UI UX designer. Data scientist. Wah, boleh nih bekerja sama. VA, oke, that's good. Terusin aja jawabnya ya sambil aku melanjutkan. Kenalin dulu, namaku Lia, aku dari Remote Skills Academy. Buat teman-teman yang belum tahu, Remote Skills Academy adalah impact focus program. Jadi kayak kita adalah non-profit organization yang ada di Bali. Aku sendiri di Bali sekarang. Kita tuh ingin upskill dan reskill Indonesian youth dengan digital skills gitu. Jadi mulai dari virtual assistance, digital marketing, yang terbaru ada community manager for NFT juga kita ajarin gitu di Remote Skills Academy. Dan karena ini impact fokus dan juga non-profit, jadi harga courses kita kebanyakan sangat murah gitu ya. Jadi very affordable buat kalian. Nisa mungkin bisa masukin linknya ya di Munef-nya kita. And then kita juga lagi building Robomod NFT, jadi bisa langsung aja ke Twitter @robomodnft kalau pengen tahu NFT kita tentang apa. Aku juga di luar Remote Skills Academy, aku juga adalah seorang thought leadership strategist atau coach gitu ya, buat tech leaders. Nanti aku jelasin lagi. To build their online authority atau personal brandingnya mereka. Dan kalian bisa kepoin aku @salsabila. Ini upcoming course-nya kita ada Super VA Bootcamp, di mana kalian akan diajarin bagaimana caranya sih jadi remote worker sebagai super virtual assistants yang ntar bisa bekerja bareng CEO gitulah, C-levels ya. Oke. My channels aku seperti ini sekarang kondisinya. 13K di Instagram, Twitterku verified, dan 44K followernya. Punya podcast juga, iseng-iseng berhadiah lumayan lah ya audiensesnya. YouTube ada, meskipun jarang-jarang post. TikTok pun baru nih, baru memulai. Tapi lumayan, udah ada 1000 plus followers. That means kalau aku live di TikTok, aku bisa dikirimin bunga-bunga gitu loh. Seru kan? Oke, aku tahun 2017 jadi LinkedIn Power Profile di Marketing and Advertising, benar-benar dikirimin piala dari India gitu, dari LinkedIn. And then aku diundang ngomong di seluruh dunia ya, mungkin lebih dari 10 negara sih tentang perempuan, teknologi. Ini waktu aku ngomong di New York. Ini juga waktu aku diundang ngomong di Taiwan ya, untuk ngomongin masalah AI. Dan ini semua by the way, teman-teman satu panelku ini semuanya profesor, profesor dari seluruh dunia. Sedangkan aku adalah remah-remah rengginang sebenarnya. Tapi
my social media profile tuh kuat gitu loh ya kan. That's why si pembawa organizernya bisa nemuin aku gitu loh ya kan, meskipun aku di Indonesia tapi kontenku semuanya bahasa Inggris. That's why mereka juga bisa langsung nemu my profile gitu, dan itu membuat aku diundang di sini. Aku di interview juga pernah di interview sama Desi Anwar ngomongin soal Women in Tech di Global Venture Summit di Bali actually waktu itu. Like I said, aku punya clients ya, dan clientsku itu kok hilang ya? That's weird. Ya, so aku punya clients coaching aku yang personal branding itu aku kebanyakan adalah CEO, jadi mereka CEO C-levels lah ya in companies. Jadi aku udah biasa ngeliatin sosial medianya mereka dan membantu mereka untuk building itu. Makanya aku sekarang mau share juga hari ini apa sih yang harus dilakukan untuk lebih banyak cuan lah sebenarnya gitu ya. Nah ini leads datang ke aku tuh sebenarnya yang pekerjaan aku ya, kerjaan aku datangnya itu sifatnya datang sendiri, jadi aku nggak jualan gitu ya. Jadi aku cuma sharing content, terus nanti mereka yang pengen kerja bareng aku gitu loh. This is what you want ya. Jadi aku selalu bilang ya, kita harusnya dilamar bukan ngelamar gitu. Jadi lebih enak kayak gitu kan. So, what is social media strategy? Oke, sebelum aku lanjutin, ini karena slide-nya banyak banget ya. Padahal udah aku potong-potong gitu. Jadi aku akan banyak skip gitu. Tapi nanti kita akan banyakin ditanya jawab. Social media strategi adalah ini kelihatan nggak sih, Han? Kelihatan nggak tulisannya? Putih, Kak. Nggak kelihatan Putih ya? tulisan. Iya, this is weird. Soalnya ngilang. Oh, Pakai Kenapa ya? transisi Kakak? Enggak, aku nggak pakai transisi. nah itu tadi kelihatan yang what is your social media. Cuma muncul bentar terus hilang lagi. Ini kelihatan. Oh kayak aneh ya. Oke, kita coba ya. Terus lupa aku. Social media strategi basically outlining plan kita apa, ya kan. Habis itu cara untuk reaching to audience, terus habis itu kita cara ngukurnya gimana keberhasilannya gitu loh, ya kan. In a nutshell seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, what is your goal to be on social media? Kebanyakan orang nggak tahu goal-nya gitu loh, ya kan. Ya cuma ikut-ikutan aja di sosmed, nggak tahu pengen ngapain gitu ya. Yang pertama ya harus tahu dulu. Nah, ini adalah beberapa contoh goals dari sosial media. Kalian bisa screenshot ini kalau mau gitu ya. Jadi nggak semuanya sih, biasanya kamu punya fokus sekarang goal kamu tuh apa gitu. Yang aku saranin adalah untuk set KPI-nya, this is weird, hilang-hilang loh. Jadi sebentar ya. Jadi yang aku saranin adalah untuk kalian set engagement, set your goal for the next 3 months dulu gitu. Kalau kayak gini bisa ya? Coba. Iya, kalau kayak gini bisa, Kak. Bisa. Oke. Nah, Mungkin di Zoom aja, ini. Kak. Nggak usah di present, tapi di Zoom aja. Iya, nggak apa-apa, ini bisa. Ini udah bisa nih. Ya, Oke. jadi what is your goal for the next 3 months gitu ya. Biasanya goals tuh ada 3 ini aja gitu loh. Kalian nyari awareness, engagement, atau conversion dari sosial media kamu itu, ya kan? Ada yang bilang semuanya Kak gitu ya. Tapi biasanya the first 3 months kalian harus pilih dulu salah satunya sebenarnya, ya kan. Kalau misalnya kalian udah banyak follower nih, ya kan, seperti Hana udah banyak followersnya misalnya. Kamu nggak, Hana udah nggak perlu awareness lagi, dia perlunya engagement misalnya. Jadi lebih banyak ngobrol gitu, sehingga lama-lama bisa convert gitu ya. Contoh. Nah, beberapa matriks yang harus kalian tentuin di awal adalah ini kan ya. Kalau misalnya awareness ya kalian harus tahu dulu. Kalian pengen punya KPI key performance indicator. Jadi kalian udah tahu bahwa kalian berhasil itu angkanya di berapa. Misalnya aku mau 1 juta reach lah dalam 3 bulan misalnya. Engagement rate-nya 5% misalnya. Number of leads dari social media DM 10 per hari. Artinya ada 10 orang yang nge-DM kalian tiap hari. Terus habis itu dari DM itu yang 10 mungkin 1 atau 2 beneran jadi klien. So
understand that from yourself, kalian maunya seperti apa gitu loh ya. What is your metric? What is your fokusnya, goalnya di mana, di awareness, engagement atau conversion, dan KPI-nya apa? Understand the number first, the goal. Terus yang kedua adalah be clear of what you offer. Ini contoh ya, Koko Riki yang sedang tidak di sini punya profil di Solos dan sangat jelas apa yang ditawarin gitu loh, ya kan? Bahwa oh ya ini ada consultancy di atas, terus ada public speaking. Jadi very clear what you offer. Banyak orang you must be surprised, banyak orang yang bingung kayak dia mau offer apa sebenarnya gitu loh, ya kan? Jadi nggak jelas bagi orang lain apa yang dia jual gitu. And then setelah kalian clear what is your product bener yang pengen dimajuin, kalian juga harus tahu who are you serving gitu. Oke, nggak kelihatan. Nah, who are you serving? Jadi siapa sih customer kalian? Diginin aja nggak apa ya? Coba ya, biar kita. Boleh, Kak. Ya. Sorry, harusnya kita berbagi slide ya, biar kalian bisa play buat aku. Iya. So who are you serving? Ini adalah customer kalian. Nah, ini adalah juga your audience di sosial media, ya kan? Audience kalian siapa sih yang kalian pengen bikin konten nih ya? Siapa yang nonton? Siapa yang menikmati? Nah, yang menikmati konten kalian itu sebenarnya seharusnya orang-orang yang akan eventually pertama bayar your services, ya kan? Habis itu influence people to pay you. Jadi orang-orang yang bakal bisa mempengaruhi. Misalnya kayak produk kamu buat anak, buat orang tua gitu ya, atau buat anak kecil gitu ya. Tapi si anak kecil ini bisa mempengaruhi orang tuanya. Jadi mungkin anak kecil itu juga adalah audience yang perlu kamu serve gitu, ya kan? Atau people in general that will get benefits from your content and become your loyal customer gitu loh. Dan find out their specific persona. Sehingga gini, kalau aku sih biasanya ya, begitu aku udah punya persona ini, which is si dia ini ya, nanti aku infoin. Nggak maju. Oke, I think my PowerPoint has problem. Oke. Gimana Han? Kita kirim dulu aja kali by email. Boleh kalian dulu aja Kak PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita lagi ada glitches gini, mungkin kalian mau bertanya aja dulu deh. Tanya ke WhatsApp ya, sambil gua ngirim filenya ya. Mungkin bisa dibantu dari share screen Kak Hana. Iya, filenya belum dikirim ke aku. Oke, untuk preview. Bentar ya, dikirim dulu. Iya. Nah, ada yang udah mau nanya mungkin. Ada yang mau nanya mungkin ke Kalia sambil nunggu nih filenya bisa di-share ke tim Solos. Ada yang mau tanyakan nggak tadi itu sampai sejauh itu? Mungkin tadi kayak apa sih kalau aku lihat yang di kolom chat nih ya Kak, mungkin ada yang bantu, ada yang nanya nggak ya Kak ya? Tuh ada yang bilang key personal identification. Wih. Ini Kak Berlian Sari. Oke. Yuk yang lain ada yang mau ditanyakan? Kak Valen mungkin atau Kak Putri nih yang dari tadi fokus ya. Aku seneng nih kayak gini-gini nih, fokus ya. Fokus banget ya sampai fokus banget loh. Sampai tidak bergerak bola matanya Kak dari tadi. Kak kok keren banget how to start tuh kali ya. How to start kali ya. Sampai tadi mungkin how to start. Ya aku sebenarnya startnya dengan sharing dulu ya hal-hal yang aku suka gitu. Waktu dulu aku sukanya, aku nggak tahu if you guys know me, tapi aku udah nulis 32 buku gitu. Jadi di awal dulu aku sangat suka sharing tentang Hana bisa cek email. Cek email ya, oke. Jadi aku dulu tuh sukanya membaca dan menulis. Jadi awal-awal yang aku share yaitu ya kan, kalau nulis puisi aku share gitu loh ya kan, kalau baca sesuatu yang bagus aku share. Jadi sebenarnya awalnya dari itu dulu gitu. Ada tips untuk membuat yang tadi kalian info. Apa yang mau kita jual? Apa yang mau kita jual? Jadi
kalian harus tahu produk kalian dulu ya. Jadi mungkin ntar bakalan ada workshop khusus untuk dari Hana mungkin soal bagaimana cara bikin paket-paketnya misalnya ya kan, packaging gitu ya. Tapi intinya tahu dulu ya yang utama yang mau kamu jual apa. Misalnya kalau dari aku yang aku mau jual ya adalah paket coaching misalnya ya kan, atau konsultansi. Nah, itu yang aku jual misalnya per 4 jam berapa gitu, atau per benefit gitu, benefitnya apa aja gitu. Itu yang udah jelas aku punya gitu. Nah, itu yang bakal kamu highlight di Solos nanti ya kan. Jadi misalnya kamu adalah social media manager misalnya ya kan, misalnya paket 1 minggu dikerjain sosial media kontennya sama kamu, dibantuin, terus habis itu paket 1 bulan atau something like that. Saat di awal aku menggunakan Facebook sama Twitter waktu itu, ya kan. Oke, Kak, ini udah ya, udah bisa ya udah. lanjut ya. Balik ke slide yang aku terakhir tadi, Han. Oke. Tadi kita jadi ini ya. Ya lagi, udah be clear ya tadi. Mau nawarin apa ini kan. Nah, kalian harus tahu dulu nih siapa sih audiensnya kalian buat sosial media. Nah, audiensnya kalian buat sosial media adalah orang-orang yang bakal beli ya sebenarnya. Ya kan? Dikeluarin semua aja. Jadi kalian bikin customer persona dulu. Namanya mereka siapa sih, umurnya berapa, mereka challenges-nya apa sih dalam hidup gitu loh ya kan. Terus kira-kira mereka bisa tertarik nggak sih dengan apa yang kalian provide gitu. Mereka hangout-nya di mana online, di mana hangout-nya offline, ya kan? Biar kita tahu si calon customer kalian ini, misalnya lebih banyak di Instagram, ya kita akan banyak kasih konten di Instagram gitu. Contoh tampilannya tuh bakal kayak gini untuk bikin your customer persona di awal. Next. Han, ya. Kayak gini ya, ada namanya, dia itu motifnya apa, fear and challenges-nya apa. Sebenarnya lebih ke kita bikin persona ini biar lebih jelas aja sih. Kalau aku ya biasanya, karena aku penulis juga. Jadi pada saat aku udah tahu nih audience dan target marketku seperti apa, what they look like, biasanya aku udah pada saat aku mau bikin konten, aku ngebayangin bahwa mereka ada di samping aku gitu loh. Dan how I talk to them through my content itu jadinya lebih kebayang gitu loh ya kan. Next. Ya, kayak gini ya kira-kira. Kamu bisa dibilang membayangkan, tapi kalau misalnya ada di dunia nyata juga yang mirip-mirip dengan itu lebih gampang lagi malah ya kan. Kalau aku sih dengan semudah, misalnya aku tinggal ngelihat alumni-alumni Remote Skills Academy orang-orangnya seperti apa sih. Aku juga jadi bisa lihat profilnya, aku bisa pilih salah satu gitu. Nah, discover your niche dan find product market fit. Teman-teman ada yang tahu nggak product market fit itu apa? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom chat ya. Ya, jadi survei. Iya benar. Jadi lebih ke kayak mengetahui kira-kira produk yang kalian tawarin ini udah bener belum sih for this market gitu lah ya kan. Kan kita tadi udah punya perkiraan bahwa kira-kira Susi nih pembelinya gue gitu ya, umurnya dia 19. Mungkin dia akan membeli my service. Tapi ternyata anak umur 19 tahun tuh ternyata nggak punya duit misalnya, ya kan? Jadi kita harus menarget yang lebih tuaan dikit yang udah punya duit, misalnya umur 25, for example. Ya kan? Nah, itu kita taunya dari continuously ngecek gitu loh, ya kan? Apakah kebeli nggak sih produk-produk gue ini dengan market yang gue udah sasar. Sebenarnya pentingnya tahu ini sebenarnya untuk agar kalian bisa scale up ya sebenarnya. Scale up as in kalian udah punya duit marketing, kalian bisa taruh ads dan lain-lain untuk mengiklankan your services nanti. Hai kakak. Hai kakak. Ya, oke. Next dulu ya. Next yang perlu dilakukan adalah untuk cek role models dulu sih. Di dalam industri kalian tuh best people-nya siapa sih?
yang already achieve the similar goals, dan juga cek kompetitor ya. Mereka sekarang sebenarnya lagi ngapain kompetitor kalian, orang-orang yang mirip, sedang melakukan hal yang mirip dengan kalian. Itu kalian amatin lah gitu. Dan kalian bisa tweak it according to your needs gitu. Next. Next, Hana. Ya, ini ada contoh ya. Karena aku dari Remote Skills, kita banyak virtual assistant, contohnya tentang virtual assistant gitu. Nanti kalau kalian pengen ngelihat siapa aja sih sebenarnya yang mirip-mirip dengan aku gitu ya, atau role modelsnya siapa aja. Jadi kalian bisa cari misalnya di Instagram, ini tentang nyarinya virtual assistant, nanti muncul, kalian klik salah satunya, ntar kalian bisa klik tombol arrow yang di sini, panah yang di kanan ini, di sebelah ikuti, terus ntar bakalan ada muncul di bawahnya orang-orang yang disarankan. Itu biasanya mirip profil-profilnya, jadi kalian bisa perhatiin mereka tuh sosial media strateginya seperti apa. Next. Ya, ini contoh-contoh konten role model yang bisa kalian temukan dari YouTube ya, as simple as nyari virtual assistants gitu. Kalau ini cara nyarinya, cara nyari role model kalian di Twitter. Jadi alamatnya followerwong.com kalau nggak salah ya. Kalian cari, ntar bisa kata kuncinya virtual assistants. Ntar ada banyak list Twitter users yang menggunakan kata virtual assistant. Jadi itu bisa kalian lihat sebagai referensi buat role modelsnya kalian. Next. Oke, ini PR pertama sebenarnya ya. Sebelum kalian membuat strategi sosial media, kalian harus audit dulu yang sekarang gimana gitu loh, ya kan? Ada yang pernah nyoba search namanya di Google nggak? Ketemunya apa kalau kalian search nama di Google? Ego search. Nah, misalnya nih ya, kalian adalah fotografer, tapi begitu kalian nyari nama kalian di Google, yang muncul adalah informasi tentang waktu kalian lagi karaoke minggu lalu gitu ya. Jadi agak nggak pas gitu. Jadi make sure ada skripsi saya sendiri bener ya. Skripsi saya juga ada di Google. Jadi moral of the story, pas lagi kerjain skripsi yang bener ya, soalnya bakalan stay ya di Google forever. Oke, so ini next sampai bawah aja. Jadi kalian cek di Google, habis itu cek sosial media, terutama di Instagram. Ini sekarang gimana posisinya, ya kan? Statistiknya seperti apa? Di LinkedIn ini cara ngukurnya. Engagement rate sekarang udah berapa gitu loh, ya kan? Ini kalian cek dulu gitu loh. Kalau misalnya ada bocor-bocor, misalnya bocor adalah kok di Google nama gue nggak ketemu ya, atau kok di Google sangat beda ya antara apa yang seharusnya sama yang kelihatannya sekarang di Google. Harusnya gue fotografer, di Google tuh munculnya aneh-aneh di zaman dulu misalnya nggak relevan. Nah itu cek gitu. Jadi yang leak kayak gitu, misalnya kayak di Instagram, leaknya adalah misalnya kok nggak banyak follower ya gue, atau kok follower gue banyak tapi kok yang nge-like cuma 3 ya or something. Itu namanya leak ya, bocor. Nah, bocor-bocor itu yang harus kita benerin dulu gitu. Next. Terus setelah bocor-bocor kita fix, nah baru kita nge-fixin kita punya bio ya. Nah, cara fix bio kita adalah dengan mengetahui dengan pasti banget what is your key promise to the customer atau clients gitu. Biasanya key promise-nya itu berhubungan dengan solving their problems to reach their goals ya, in your own unique way gitu. Jadi nggak ada orang lain yang bisa bantu dia untuk melakukan ini kecuali kamu, cara unik kamu sendiri gitu loh, ya kan? Next. Ini contoh aku ya, contoh aku. This is my key promise. Jadi aku akan help klien-klienku untuk sharing
their social media at scale gitu. Jadi at scale sampai gede impact-nya gitu. Next. Ya, craft your bio tuh yang itu nutupin ya, nggak kelihatan. Jadi kamu harus showcase your key promise tadi. Key promise tuh sebaiknya juga ada important keywords kamu dan gunakan sebagai as part of your name, key promise-nya. Important keywords-nya. Jadi misalnya kamu adalah seorang coach, kamu bisa taruh di nama kamu, kamu adalah coach gitu. Jadi misalnya Lia and then coach atau Lia photographer, itu kamu rename aja nama kamu, bisa seperti itu. Because keyword is very very important for that. And then jangan lupa punya call to action gitu loh, ya kan? Dari depan lagi. Jangan lupa untuk put your call to action and emojis di bio kamu. Okay, so back. Oh ya, yeah. Next. Ya, ini contoh ya, contoh bio aja. Dia bilangnya dia adalah founder ini, ya kan, nama perusahaannya dia. Terus helping moms live a totally awesome guilt-free life, ya kan? Berarti dia langsung addressing apa sih masalah yang dia pecahin. Terus dia sebutin bahwa dia adalah speaker, best-selling author, and YouTuber. Itu semua kata kunci kan, kata kunci yang orang bisa search di Instagram. Terus call to action-nya dia pakai emoji juga kan, get cool stuff di bawah. Itu thefreemamamovement.com/insta itu adalah link-nya, call to action-nya gitu. Next. Ini sama ya, sama juga dia kasih emoji-emoji your virtual assistant, terus apa, back dulu mungkin. Ya. Your virtual assistant tutor itu adalah kata kunci. Kalau kamu perhatiin namanya Satoria kan ya. Satoria terus sebelahnya ada virtual assistant. Jadi di bagian nama tuh dia taruh kata kuncinya dia apa gitu. Who is she dan apa sih produknya. Jadi itu lebih kuat ya untuk di search result-nya gitu. Next. Nah, dia juga nanya kan, interested to become a VA, start here gitu, call to action. Next. Ya, sama ya, ini contoh-contoh mirip lah ya seperti yang aku bilang tadi, namanya diganti, nama plus dia siapa, jualannya apa, terus di expand bio-nya biar nyebutin problem solving-nya, solution dari dia. Next. Nah, ini yang paling utama sih. Kalau kamu udah clear dengan your product, clear sama your target market and customer, clear sama apa yang mau kamu jual dan sampaiin di bio, itu you're already halfway there untuk social media. Ini semua masih preparation ya semua. So make sure you are searchable and it's easy to discover you. That's the moral of the story. Next. Jadi kamu riset tadi ya, sebenarnya kalau misalnya kamu udah paham banget your main keyword sih, udah tinggal di sprinklein in your bio ataupun in your post. Tapi kamu kalau belum tahu, you research it first. Bisa cari di Google, apa sih your main keywords. Kalau nggak salah kalian semua punya blog nggak sih? Tapi ini ini it's all about social media first ya, tapi bisa kalian gunakan juga. Ini sebenarnya adalah cara buat SEO. Jadi kalau kalian punya blog, kalian bisa bikin konten juga di blog kalian itu. Next. Ya, next. Nah, ini sebenarnya customer's journey yang tadi diomongin sama Aji ya sebenarnya. Mulai dari strangers sampai punya interest gitu ya, sampai akhirnya beli dan refer istilahnya mempromosikan produk kamu. Ini sebenarnya customer journey kebanyakan kayak gini. So you need to discover and
merancang dulu nih kira-kira si customer kamu yang namanya Susi tadi, itu caranya gimana sih dia dalam menemukan kamu gitu loh, ya kan? Customer journey-nya seperti apa? Ini contoh customer journey aku ya. Next. Oke, customer journey aku diawali sebenarnya lucu, bisa some of them diawali dari TikTok sebenarnya. Ya kan ada karena TikTok tuh virality-nya tinggi ya. Jadi mereka tuh tiba-tiba viral gitu, terus mereka masuk ke profil aku, terus dia bisa klik my Instagram di situ karena ada link ke Instagram kan ya. Nah, terus tapi sebenarnya my main channel artinya adalah banyakkan orang yang beli whatever I'm selling itu adanya di Instagram sama LinkedIn gitu. Jadi aku fokus channel aku di situ. Tapi banyak juga yang channel-channel lain yang lumayan bagus, which is dari Medium dan Google itu sendiri ya, blog ya. Terus juga Twitter dan YouTube itu juga bagus for me. Nah, pada saat mereka udah discovering me dari all di social media, mereka akan klik my website, ya kan? Atau send me a DM. Biasanya klik my website itu artinya ya mungkin kalau di sini ya berarti klik Solos gitu ya, Solos link gitu. Atau kalau mereka masih belum jelas dengan penawaran yang ada di halaman Solos itu, mereka akan send a DM to me gitu loh, which is a good sign. Artinya gue bisa menjawab pertanyaan mereka gitu, ya kan? Nanti mereka begitu udah ngobrol, mereka akan curious, kalau lu bantuin gue berapa ya harganya gitu. Nah, disinilah kamu bisa send them your red card gitu loh ya kan. Dan ini aku ya, I send them my red card. Begitu mereka nanya, abis itu sometimes schedule a meeting for a discovery call untuk mereka mau nanya-nanya lebih dalam lagi atau enggak, ya kan langsung become a client. Dan biasanya when they're very happy with working with me, mereka biasanya send me referral clients. Jadi hampir nggak pernah aku nyari klien karena mereka klien-klien itu saling ngomong sendiri dan mereka referring aku gitu loh. Dari mulut ke mulut ya. Next. Oke, based on customers journey yang itu, aku bikin yang namanya content pillar gitu loh, ya kan. Content pillar aku, bentar ya, sebentar. Oke, konten pilar aku itu yang pertama adalah creating educational content dulu gitu loh, yang berhubungan sama my key promise. Misalnya key promise-ku adalah pada saat kamu udah bekerja sama aku, pasti sosial media kamu bakal jadi jauh lebih banyak followernya, engagementnya naik, dan lain-lain. Nah, aku akan bikin educational content soal itu, terutama addressing their challenges. Misalnya banyak challenges-nya adalah gue nggak punya waktu nih gue bikin sosial media gitu, atau aduh gue takut kalau gue ngepost nanti banyak yang ngejudge misalnya gitu ya. Nah itu dulu nih konten-konten yang aku bikinin, ya maksudnya challenges-nya dari mereka itu yang aku terima dan aku bikin jadi konten untuk ngejawab itu, right? Terus habis itu pilar selanjutnya adalah demonstrating my expertise gitu loh ya. Behind the scene pas aku lagi sama klien, aku share gitu loh. Aku lagi ngapain, aku lagi klienku berhasil dengan postingannya atau apa itu aku share juga. Terus kalau aku udah selesai bekerja dengan seorang klien, aku langsung minta testimonialnya, build portfolio dan juga minta testimonial. Kalau emang kalian belum punya portfolio ya kalian bikin dulu. Sometimes bisa kasih harga yang lebih murah gitu ya sama calon klien agar mereka agak mau kerja bareng kamu untuk nyobain dan kamu juga bisa build portfolio. Dan yang terakhir finally adalah begitu aku udah share education, demonstrate my expertise, build portfolio and testimonial, dan aku share testimonialnya, baru aku bisa jualan my package. Misalnya mau ada buy one get one kayak ada special promo apa kayak itu. Jadi ini ya jenis-jenis konten yang bakal aku share di sosial media based on my own customer journey, understanding that dulu. Next.
Ini case tadinya ya, dia tadi coin countin mama, dia juga VA gitu ya, dan dia kasih educational content dulu, dia bilang how to get VA clients when you have less than 1,000 followers. Next. Next, dia sharing hasil kerjanya dia gitu ya sebagai virtual assistant. Dan yang terakhir kontennya dia itu jualan course-nya dia. Bahwa ini loh, gue bakal ajarin kamu gimana caranya nyari duit dari online misalnya gitu ya. Jadi kebaca polanya. Next. Oke, Instagram Reels sama TikTok sebenarnya lagi banyak yang ini ya, lagi banyak beredar, lagi ngetren lah istilahnya, dan ini saatnya kamu juga manfaatin ini gitu, this moment. Kamu cuma perlu tahu kamu pengen nyampein apa gitu ya, objektifnya apa gitu, pengen nyampein apa, habis itu nyari anything viral. Aku biasanya scrolling dulu ngelihat apa sih yang lagi orang-orang lagi pakai, musiknya seperti apa, ya kan? Itu aku biasanya pakai audio yang lagi viral. Habis itu aku siapin caption-nya dulu ya kan. Nah, setelah itu baru langsung aku bikin. Kalau misalnya agak panjang mungkin 1 menit, aku pakai yang namanya InShot buat bikin videonya. Oke. Next. Ini contoh-contoh beberapa video ya yang bisa dilakuin. Ini aslinya bisa diklik sih, cuma sekarang kayaknya mungkin nggak bisa diklik ya. Jadi aku dulu sebenarnya ini contoh bagus nih sebenarnya, kayak toko kripto, itu brand ya. Mereka pengen aku untuk bikin reels buat mereka. Tapi sebenarnya ini mereka kenapa punya ide kayak gitu, karena sebelumnya aku udah ngasih contoh dulu di reels aku bahwa aku bikin reels loh, aku bisa bikin reels loh, ya kan. Jadi mereka pas lihat, oh ya bisa dong, berarti si Lia disuruh ke sini untuk nge-review gue punya space misalnya gitu ya. So just give them example first gitu atas hasil kerja kamu gitu. Next. Next, Hana. Lanjut cari cuan dulu sebelum ikutan yang namanya Monday Talk, ngomongin soal Next aja. Nggak bisa ya di nextin. Jadi ke play ya. Back aja dulu, terus kamu ambil yang halaman terakhir. Ini kalau nggak bisa langsung ke halaman ini ya. Ya udah gini aja. Iya, balik lagi ke awal soalnya tadi. Makanya kok heran ya. Iya. Oke, building relationship dan engagement. Jadi tadi kan strategi menurut aku strateginya udah nih untuk bikin konten. Kamu udah punya udah tahu matriksnya apa aja yang penting, udah tahu goal kamu apa, udah tahu channelnya yang mana. Nah, udah bikin kontennya. Nah, kemudian yang paling penting adalah building relationship dan engagement gitu loh di sosial media itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang balas komen ya kamu ya komen di tempat kamu balas gitu loh ya kan. Kamu juga mungkin encourage DM di Instagram story kamu gitu. Jadi benar-benar make it intentional lah untuk building relationship with your followers gitu. Terus kalau misalnya kamu, aku nggak saranin untuk mendadak message orang gitu ya, nggak kenal gitu ya. Tapi kalau emang harus kayak gitu ya lakukan in a way that organik ya. Jadi kalian lihat dulu lah postnya seperti apa, mungkin komenin ya kan, komenin dulu. Terus habis itu baru pada saat kalian message dia, mention semua yang kalian lihat. Misalnya kayak, hey congratulations ya, kamu kemarin menang ini, dan aku kayaknya misalnya, dan aku sekarang adalah seorang fotografer, dan aku akan bisa bantu, misalnya kamu butuh di sini, jadi kamu nggak jualan, actually kamu just informing, itu bisa juga gitu. Tapi
just make sure kalian udah tahu who they are gitu ya, dan bisa mention itu di message kamu pada saat kamu melakukan outreach. Next. Nah, pertanyaan kamu adalah, kok gue belum ini juga ya, misalnya nggak cuan-cuan ya, misalnya gitu kan. Nah, mungkin aja your potential client belum haven't seen enough of your post misalnya, ya kan? Katanya sih on average we need to see something for 7 times before buying it, ya kan? Berarti ngepost lagi gitu. Mungkin they doesn't feel anything, artinya postingan kamu tuh sangat hambar gitu ya. Jadi nggak memicu emosi gitu, sangat-sangat on the surface banget, cetek misalnya ya kan. Nah, kamu mungkin harus lebih berani untuk be more authentic gitu loh ya kan. Kalau misalnya kamu lagi stres, ya coba di-share aja, hari ini gue stres banget, tapi gue akhirnya memutuskan untuk jalan di pantai misalnya. Itu lebih membuat orang lain tuh kayak open bahwa kamu tuh bukan orang yang perfect, tapi kamu juga adalah manusia gitu loh ya kan. Dan mereka merasa relate with you gitu loh ya kan, bahwa si fotografer ini ternyata juga manusia gitu loh kayak gue. Terus they doesn't, ya mungkin aja your potential client doesn't see the value. Nah, mereka nggak see value mungkin karena bingung gitu loh ya kan. That's why kalian harus clearin banget nih value kalian apa dibanding yang lain, bedanya apa dan kenapa kalian tuh lebih utama gitu loh ya kan. Atau mungkin mereka juga belum percaya sama kalian, doesn't trust you yet. Nah, kalau kayak gitu ya kalian harus build the trust dulu ya. Kalau aku sih caranya dengan ya associating myself dengan orang-orang yang bisa mereka percaya, ya kan. Misalnya gue bikin podcast sama orang-orang yang kemungkinan lebih dipercaya gitu, atau gue testimonial clients di share gitu ya. Jadi people trust me more. Soalnya nggak ada nasi. Terus, Sorry. doesn't know what to do. So sometimes they also doesn't know what to do, right? So doesn't know what to do nih adalah pada saat dia mau beli sesuatu nih kayak tadi ya, gue mau beli paket fotografi Instagramable photography session in Bali misalnya gitu ya. Ternyata dia harus ke ini dulu, kemana dulu, habis itu harus harus transfer ya kan kayak gitu. Jadi lama gitu ya. Nah, kalau ada tempat yang dimana bisa langsung klik, langsung beli, langsung jelas gitu semuanya, mereka mungkin itu bisa menurunkan menaikkan kesempatannya mereka untuk beli. Jadi menghilangkan friction is important, right? Okay, next. After strategi tadi ya, what's next ya? Menurut aku sih adalah bikin kontennya di actual writing the content. Jadi kalau kalian, aku punya kelas yang namanya Writing That Converts. Jadi viral writing formula itu apa aja, menyentuh orang lain dengan emosi itu gimana, how to inspire them to act and buy. Kalau kalian tertarik, aku bisa rencanain sih kelasnya. Kalian bisa DM aku on Instagram @salsa_bila. Kalau ada 10 orang yang tertarik, aku akan bikin kelasnya. Next. Wow, mantap banget tuh. Ya, so that's all from ya, me. Wow. Sorry banget for all the glitches, tapi hopefully No makin worries. nangkap semuanya ya. And if you're inspired, you can tag and share this moment with me @salsabila and also at Remote Skills Academy and Solos juga ya. Yeay. Back to Hana. Wow. Thank you so much. Kita kasih applause dong di reaction boleh atau langsung juga untuk Kakak Lia cantik dari Remote Skills Academy yang udah ya walaupun tadi kita tetap don't be panic ya, itu pelajaran sih yang aku ambil sih Kak. Walaupun di di laptopnya Kak Lia PowerPoint-nya begitu, di laptopnya aku begitu, tapi nggak mengurangi konten-kontennya itu loh guys. Sampai Kita uninstall aja yuk. PowerPoint-nya gimana? PowerPoint-nya gimana nggak tahu ya, tapi nggak mengurangi konten-konten yang dibagikan kali ya ke teman-teman freelancers di sini gitu ya, teman-teman soulmate di sini, luar biasa loh kali ya. Oke, langsung aja aku buka. Memberikan pelajaran untuk kita semua juga kayak untuk expect the unexpected dulu. That's right. Stay chill. Iya, stay chill, calm. Oke. Yang lain boleh langsung kalau ada yang mau ditanyakan, yuk, monggo.
Wih, langsung Kak Farul Hasan nih. Silakan Kak. Ini salah satu soulmate kita nih Kak, yang teraktif juga nih. Halo, Oke, boleh nggak boleh. aktif ya Mbak Hala. Oh, Bisa nggak aktif aja. ya? Iya, gimana Kak Hasan? Iya, sebelumnya terima kasih ya Mbak Lia, insight-nya sangat bermanfaat buat aku dan juga mungkin teman-teman semuanya gitu. Ada yang pengen kutanya ini Mbak, sebenarnya ini juga salah satu permasalahan klienku gitu ya. Jadi eh, oke, kita dari awal deh. Jadi untuk sekarang aku itu memakai Omni Channel Manager untuk sosial media dari klienku ini. Jadi ada Instagram itu untuk B2C, terus LinkedIn untuk B2B dan lain sebagainya ya. Nah, tadi kan Kakak bilang tentang buyer persona gitu ya. Ada nggak sih Kak caranya agar buyer personanya itu ada 2 dalam satu sosial media gitu Kak? Jadi aku juga pengen ngincer B2C-nya di Instagram dan juga ngincer B2B-nya di Instagram. Nah, kalau misalkan kita incer B2C kan jadi targetnya itu harus ke customer gitu ya Mbak ya. Postnya harus kayak mengarah ke customer. Tetapi kalau B2B itu mungkin lebih terlihat profesional gitu dari warnanya, komposisi warna dan lain-lain. Mungkin itu sih Kak yang ingin aku tanyakan. Terima kasih Kak sebelumnya. Ya, thank you pertanyaannya. Kalau dalam kasus B2C sama B2B itu agak berat untuk disatuin, ya kan? Jadi kamu harus pilih channel sih menurut aku ya. Jadi misalnya untuk B2C lebih banyak di Instagram, B2B lebih banyak di LinkedIn misalnya, atau lebih banyak di Medium. Kalau misalnya target segmennya aja yang diganti, misalnya tetap B2C semua, cuma ada yang umurnya lebih muda, ada yang umurnya lebih tua, ada yang ada yang perempuan, ada laki-laki, itu masih bisa dalam satu channel Benar. menurut aku. Tapi kalau udah B2B sama B2C itu lumayan jauh banget gitu loh ya. Jadi aku saranin untuk bedain channelnya. Oh gitu Kak. Bener sih untuk sekarang juga mikirnya apa buat 2 sosial media ya B2B sama B2C gitu sih Mbak. Ya, channelnya sih menurut aku, karena kalau Benar. ya channelnya, jadi satu di Instagram, satu di LinkedIn misalnya. Jadi dan aku nggak akan pernah bilang kamu salah atau kamu benar atau aku gimana ya. Jadi aku selalu bilang ya, ini semua anak-anak di Remote Skills Academy tahu sih, you must try it, ya kan? Dicoba, dieksperimenkan gitu loh ya kan. Jadi tapi eksperimennya kecil-kecil dulu ya gitu. Jadi nggak yang radikal gitu. Dicobain aja dulu. Kamu punya hipotesis apa gitu loh ya kan. Misalnya hipotesis kamu bisa kok kayaknya gitu loh. Misalnya minggu pertama B2C, minggu kedua B2B. Ya cobain aja ya kan. Coba terus solusinya apa dicoba lagi Ya. gitu ya Mbak ya. Ya, dicoba dulu aja apakah works atau enggak. Tapi kalau aku sih dari yang aku bisa dari pengalaman sih harusnya itu akan confusing kalau misalnya kamu pakai satu channel gitu loh. Ya kan? Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya. Thank you. Thank you Kak Farul Hasan dan juga Kak Lia. Kak, di sini aku juga baca di kolom-kolom chat nih, ada yang tanya ya sedikit ya. Mungkin ini kita buka 2 lagi pertanyaan karena Kak Lia agak waktunya tight banget ya teman-teman. Nanti nggak apa-apa kalau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung share ke aku, Kak Aji, atau Kak Nisa juga nih ya di sini. Nanti kita bantu forward ke kalian. Nah, nih kalian ada saran untuk create persona B2B, Kak Medi? Ya, B2B itu kalau aku saranin sih mungkin personanya decision maker. Mungkin ya. Jadi decision maker-nya kira-kira seperti apa itu kamu bikin personanya. Jadi misalnya kayak namanya Rina, and then Rina itu ada posisinya marketing manager, tapi dia punya bos tuh CMO misalnya ya kan. Berarti what is success for Rina? Bagi Rina sukses adalah pada saat dia performanya seperti apa ya kan. Kayak gitu ya. And then challenge-nya apa buat Rina gitu-gitu. Jadi kayak dari sudut itu dulu sebenarnya sih untuk B2B ya. Jadi si decision maker yang akan bilang yes or no tentang buying-nya ini, masalah buying ini. Oke, baik. Thank you, Kak. Nah, yang berikutnya juga nih pertanyaannya, maaf kalau belum bisa terjawab, nanti langsung di chat aja di kita ya. Nah, ini ada juga nih, Kak, dari Kak Riswanto. Kak mau tanya, apakah sosial media marketing lebih penting untuk bisnis B2B atau B2C?
Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke. Nah, makanya aku bilang tadi seperti tinggal di mana kan kalian ininya melakukannya gitu ya. Kalau B2B kebanyakan memang di Instagram kan ya. Tapi jangan lupa ya, orang-orang yang running company itu semuanya kan manusia juga ya. Jadi Ya benar. jadi mereka tuh rata-rata punya Instagram juga gitu loh. So jangan mentang-mentang oh gue bisnisnya B2B jadi gue Instagram gue acak-acakan aja nggak apa-apa pas gue lagi di Migacoan post ke situ atau apa jadi kayak bleber gitu ya kontennya di Instagram padahal your client is there following you ya kan sayang gitu loh sayang padahal ini adalah kesempatan kamu untuk apa ya make emotional connection with them secara personal gitu loh ya kan Ya, betul sekali. Oke, nah itu tadi dia 3 pertanyaan. Mungkin yang terakhir ya kan nih, Kak, kalau ngukur KPI itu enaknya 3 bulan sekali ya? Kata kasih tip dari Malang. Oh enggak. Tadi 3 bulan sekali. Yang 3 bulan adalah sebenarnya knowing your goals gitu ya. Jadi ya knowing your goals per 3 bulan, which is quarter, ya kan. Tapi aku sih saranin per week pun kamu juga udah bisa lihat progresnya, right? Bahkan kalau di startup kayak Aji dan Hana mungkin ngecek tiap hari gitu loh, ya kan? Aduh gimana target gue nih udah sampai mana nih gitu loh, ya kan? Karena fast pace of the startup. Tapi kalau kalian normal aja, kalian bisa cek every week. Oh ternyata follower gue nambahnya udah baru 5% nih. Wah gimana ya? Ini udah deket lagi nih, quarternya habis ya kan? Jadi kamu jadi lebih step up gitu loh ya kan pada saat kamu cek weekly. Oke, wah mantap banget Kak Lia, terima kasih. Makasih banyak Kak Lia untuk insight-nya. Ini sebelum Kak Lia left, boleh dong teman-teman kita mau foto bareng dulu. Boleh. Belum nyalain kamera, boleh yuk. Minta tolong dinyalain dulu. Minta tolong dinyalain dulu. Kenang-kenangan nih, nanti akan kita post juga di Solo sama di RSA. Masuk juga sosial media, iya loh pastinya. Wah, langsung dipraktekin dong ya, begitu ini langsung dipraktekin ya kita dapat sore ini. Udah Oke, Kak Aji boleh ya, cakep-cakep ya Kak? Iya dong. Kak Aji boleh yang tolong belum nyalain, boleh masih ada beberapa nih yang belum nyalain. Ya, yuk kita tunggu. Kirim foto di Discord ya, siap tadi Oke, siap. Dan buat join Discord juga ya. Buat yang belum join komunitas Solos, itu kita ada komunitas nih di Discord itu untuk freelancer di seluruh Indonesia. Sejauh ini paling banyak ada di Jakarta, Jogja, sama Bali. Jadi kalau teman-teman belum join aja, itu udah ada linknya di chat. Nah, nanti kita di sana biar tetap stay connected, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang hari ini belum sempat dijawab sama Kak Lia, bisa disampaikan di Discord ya, dan nanti kita tanyakan juga ke Kak Lia. Gitu. Benar, dan teman-teman selain itu juga untuk komunitas Solos dan juga untuk Sanam Solos, teman-teman juga yang mau tahu tentang RSA atau Remote Skills Academy ini, itu langsung ada klik linknya juga ya, remoteskills.academy, atau ada juga nih bootcamp nih, teman-teman RSA ini akan bikin super VA bootcamp. Kalau tadi kan dilihat ada yang jadi VA juga ya di sini ya. Betul. Nah, itu langsung aja dikepoin, jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Karena kalau nunggu super VA bootcamp mungkin masih lama ya, Kanisa kali ya. Nggak tahu deh nih. 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu ya, lagi. makanya 2 minggu itu kan udah cepet banget. Kalau kelewatan yang ini, nunggunya lama lagi kan? Oh iya. Bener nggak sih? Tahun depan. Iya, tahun depan nih. Hana Adlibs nih, gimana nih? Thank you, Hana. Luar biasa. Luar biasa dong. Oke, sip. Yuk, udah semua nyalain kamera. Jadi Solos apaan itu loh? Oh iya, ada pertanyaan Solos apaan? Ada pertanyaan Kasih nih, padahal dianya soulmate loh ini. Pakai nanya lagi Solos. Enggak, ada yang jawab tuh, ada yang tanya di chat. Oh iya, boleh. Silakan jawab di chat ya. Di chat yuk, biar kita foto dulu yuk. Kalian nggak bisa. Foto dulu yuk. Yuk, bisa. Ayo Kak Aji. Iya, kalau misalnya pengen tahu jawaban dari Solos apaan, join dulu komunitas Solos ya. Dan foto dulu. Yuk, ayo Kak. Untuk beberapa yang nggak nyala kamera, ya ditanggung sendiri ya. 3, 2, 1, smile. Lagi, yang kedua. 3, 2, 1. Terus yang terakhir nih apa nih? Apa kayak yang ada logo apa gitu? Simbol apa ya? Love. Boleh. Yang gede tapi yang gede. Love gede. Oke. Gede banget dong. Gimana? Oh gini. Aji susah. Udah gini aja, aku love kecil. 3, 2, 1. Thank you, soulmate. Thank you, Kak Lia. Thank you banget atas waktunya ya.
sore hari ini. Semoga sukses juga untuk kita semua, Solos dan Remote Skills Amin. Academy. Teman-teman yang lain kalau yang masih stay di sini nanti Kak Aji, Kak Hana, Kanisa juga boleh kasih gambaran sedikit ya, tapi sedikit aja. Kalia boleh izin duluan live untuk Ya. kali ini nggak apa-apa ya, Ya, guys. thank you so much. Thank you so Thank you, much. Kalia. Bye-bye, See you Kalia. soon. Bye-bye.